Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Syukur alhamdulillah untuk hari ini kita bisa memulai perkuliahan, yaitu di materi perkuliahan laboratorium pengantar akuntansi. Untuk materi hari ini kita sudah masuk ke materi di siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Jadi, di sekitar kita sebenarnya kita sudah, mengetahui banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Mulai dari counter-counter kecil, misalkan ada counter pulsa di dekat rumah, ada supermarket, ada toko bangunan, ada, apa, toko yang difungsikan atau toko itu yang menjual bagi kebutuhan sehari-hari. Itu merupakan contoh dari kegiatan di perusahaan dagang. Sampai hingga jaringan ada franchise, misalkan ada Indomaret, ada Alfamart, ada gerai ayam goreng, ada CFC, dan sebagainya. Itu merupakan pelaku dari usaha perdagangan. Jadi kegiatan itu merupakan contoh dari kegiatan di perusahaan dagang. Jadi yang disebut dengan perusahaan dagang, sebenarnya perusahaan dagang itu apa? Perusahaan yang kegiatannya yaitu membeli barang dari perusahaan lain, kemudian menjualnya kepada pihak yang memerlukan barang. Jadi fungsi fungsi dari perusahaan dagang itu sebagai jembatan antara konsumen yang memerlukan suatu barang tertentu dan juga dari produsen yang menyediakan barang tersebut. Jadi di sini untuk perusahaan dagang tersebut membeli barang, kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk dan fungsinya. Jadi ketika barang tersebut dijual kepada konsumen, barang tersebut masih sama bentuknya, fungsinya, seperti ketika barang tersebut dibeli dari produsennya, dibeli dari distributornya. Jadi intinya di sini dari perusahaan dagang itu membeli barang tertentu, membeli suatu barang dan menyalurkannya kepada konsumen yang memerlukan barang tertentu, barang tersebut, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena dari pelaku perusahaan dagang itu tidak membuat sendiri produknya, maka pertama dari perusahaan dagang tersebut harus membeli barang yang akan dijual. Dari mana barang yang akan dijual itu dibeli? Jadi barang yang akan dijual tersebut dapat dibeli dari produsen secara langsung maupun melalui agen, baik itu agen tunggal atau menggunakan distributor yang ditunjuk oleh produsen. Jadi aktivitas dari pembelian tersebut menimbulkan adanya arus kas masuk barang ke perusahaan dagang tersebut. Dan ketika kita membeli barang, secara otomatis kita mengeluarkan uang sebagai bukti pembayaran baik pada saat terjadinya transaksi maupun di kemudian hari. Maka ketika transaksi itu terjadi, itu menimbulkan arus kas keluar dari perusahaan. Jadi perusahaan itu setelah memperoleh barang dagang itu harus melakukan aktivitas apa? Barangnya tadi kemudian dijual kepada konsumen, baik itu secara langsung maupun melalui perantara. Jadi ketika barang itu telah dijual, ketika aktivitas penjualan itu sudah dilaksanakan, berarti sudah ada barang keluar, maka mengakibatkan apa? Akan meroleh penerimaan uang dari pelanggan. Jadi pertama kalau di perusahaan dagang itu ada produsen, ada siklus perusahaan dagang. Ketika dari produsen itu mengeluarkan barangnya kepada perusahaan dagang, berarti di sini kan ada mutasi pembelian. Karena ada mutasi pembelian, maka ada arus kas keluar dari siapa? Dari perusahaan dagang itu kepada produsen. Sudah selesai di situ. Jadi yang kedua, dari perusahaan dagang ke konsumen. Dari perusahaan dagang tadi menjual barangnya kepada konsumen. Kemudian di sini ada arus kas barang keluar kan? Konsumen sudah menerima barangnya, secara otomatis ada arus kas masuk kepada perusahaan dagang.
dengan pembayaran barang yang dibeli oleh konsumen. Jadi di sini ada aktivitas pada perusahaan dagang tadi, ada aktivitas apa? Ada pembelian, ada pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas yang akan kita pelajari untuk materi kita di perusahaan dagang seperti itu. Jadi ini untuk materi selanjutnya. Nah, ini akan dipelajari untuk 4 poin ini. Jadi di sini yang membedakan antara karakteristik di perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu dilihat dari di sini. Kalau perusahaan dagang itu kan ada kegiatan tadi yang saya sampaikan, ada penjualan, ada harga pokok penjualan. Penjualan dikurangi harga pokok akan menghasilkan laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan beban usaha dari perusahaan tersebut akan menghasilkan laba bersih. Jadi mutasinya ini, ada penjualan barang, ada harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, dan laba bersih. Sedangkan pada perusahaan jasa, karena kan perusahaan jasa itu tidak mengeluarkan barang, kita memberikan pelayanan kepada konsumen, maka dari pelayanan tersebut akan memperoleh apa? Pendapatan jasa. Terus misalkan potong rambut, pelayanannya apa? Oh, cukur rambut. Cukur rambut itu kita menggunakan alat itu yang terkoneksi dengan listrik, maka ada beban operasional. Nah, kita namanya beban itu mengurangi dari pendapatan. Jadi menghasilkan laba bersih. Pada perusahaan jasa lebih simpel kegiatannya daripada perusahaan dagang. Jadi karena di perusahaan dagang tadi mutasinya kan ada penjualan. Penjualan itu dilakukan bisa secara tunai. Jadi ketika dari produsen itu mengeluarkan barang kepada perusahaan dagang, berarti kan istilahnya kulaan. Dari perusahaan dagang tadi kan akan ada arus kas keluar. Kalau pembeliannya secara tunai. Kalau secara kredit berarti akan mengakibatkan bertambahnya hutang. Begitu juga ketika sudah ada di perusahaan tersebut akan mengeluarkan barang kepada konsumen. Kalau penjualannya dilakukan secara tunai, berarti langsung ada arus kas masuk penjualan tunai. Kemudian kalau penjualannya secara kredit, berarti akan menambah jumlah piutang kepada konsumen. Kemudian dari barang yang sudah dikeluarkan kepada konsumen tadi, misalkan masih ada masa garansi, berarti di sini ada yang namanya retur penjualan. Ketika barang yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan pesanan atau barang yang dibeli oleh konsumen tadi tidak sesuai dengan keinginan dari konsumen, maka dari konsumen mempunyai hak untuk mengembalikan di retur. Dia ada retur penjualan. Terus selanjutnya ada namanya potongan penjualan. Potongan penjualan itu apa? Potongan penjualan itu diberikan kalau dari transaksi penjualan kredit. Misalkan penjualan tersebut ada potongan 2% jika pelunasannya itu dilakukan 10 hari setelah transaksi. 2/10 dengan maksimal pembayaran 30 hari setelah transaksi N/30. Jadi ada potongan penjualan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Untuk apa? Sebagai bentuk promosi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi ketika ada penjualan tunai, misalkan ya, PT Barata menjual barang berupa 1 unit komputer kepada Pak Abbas senilai 3 juta. Nah, dari penjualan tunai tadi, PT Barata secara otomatis kan akan menerima uang masuk. Berarti kasnya bertambah. Kas bertambah sebelah debit. Yang berkurang apa? Barang dagangannya. Barang dagangannya berkurang. Berarti penjualannya bertambah sebesar berapa yang dikeluarkan. 3 juta tadi. Ketika ada penjualan tunai kas pada penjualan. Yang kedua, ketika ada penjualan kredit mengakibatkan adanya piutang dagang. Piutang dagangnya bertambah. Berapa? Sebelah debit. Terus karena ada piutang dagang, dari mana sih piutang? Karena ada transaksi penjualan. Penjualan barang dagangannya juga bertambah sebelah kredit. Jadi yang membedakan kalau tunai itu menambah jumlah kas di sini, kas ini. Tetapi kalau penjualan secara kredit menambah jumlah piutang. Dari mana? Dari adanya transaksi penjualan yang membedakan seperti itu.
Kalau penjualan tunai langsung menambah jumlah kas masuk. Kalau penjualan kredit akan menambah jumlah piutang kepada konsumennya. Itu mutasi penjualan tunai maupun penjualan kredit. Selanjutnya ada yang namanya retur penjualan. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya retur penjualan itu kan barang yang kita keluarkan ternyata tidak sesuai dengan pesanan dari konsumen. Akhirnya dari konsumen tadi kan mengembalikan barang kepada penjualnya. Jadi besarnya piutang dagangnya menjadi berkurang. Dari apa? Dari adanya retur dan potongan penjualannya yang bertambah. Jadi debitnya retur dan potongan penjualan sebesar berapa yang dikembalikan? Kreditnya piutang dagangnya berkurang. Tadi kan karena adanya penjualan kredit mengakibatkan ada piutang bertambah. Nah, sekarang karena barangnya dikembalikan, berarti piutangnya berkurang. Potongan penjualan. Jika penjualan itu dilakukan secara kredit, maka syarat pembayarannya di masa yang akan datang juga harus ditetapkan dengan jelas. Misalkan di sini ada syarat seperti yang saya sampaikan tadi. 2/10 N/30. Berarti di sini untuk pembayaran atau jatuh tempo dari transaksi penjualan tersebut 30 hari. Dengan tanpa ada potongan. Tetapi jika pembayaran dilakukan 10 hari setelah transaksi, itu ada potongan sebesar 2%. Yang kedua, N/30, maksudnya apa? Harga faktur neto dari keseluruhan faktur itu harus dibayar dalam waktu 30 hari. 30 hari setelah tanggal faktur. N/30. Ya kan? Ada N10 EOM. Jadi faktur itu dibayar dalam waktu berapa? 10 hari. EOM, end of month, pada akhir bulan. Dihitung dari bulan yang tertulis pada faktur. Jadi jangka waktunya itu 10 hari sesudah akhir bulan. Di sini ada contoh ya. Di 20 Januari, perusahaan SDM menjual barang dagangan kepada seorang pembeli 10 juta secara kredit. Ingat, secara kredit. Berarti mengakibatkan bertambahnya apa? Piutang dagang 10 juta. Penjualannya 10 juta. Jadi ini ketika ada transaksi penjualan secara kredit mengakibatkan bertambahnya piutang dan bertambahnya penjualan secara kredit. Kemudian apabila pembeli membayar tanggal 30 Januari, ini kan kita lihat, kita kecilkan biar kelihatan mutasinya. Di sini, ini kan 20 Januari, berarti dibayar tanggal 30, ada waktu 10 hari setelah transaksi. Jadi ada potongan, potongannya berapa? 2%. 2% dikalikan dengan 10 juta, 200.000. Jadi besarnya kas yang diterima, tadi kan konsumen bayar, berarti kan kita menerima kas. Berapa kasnya? 10 juta dikurangi potongan, 9.800.000. Potongan penjualannya sebesar 200.000. Tapi piutang dagangnya berkurang sebesar berapa? 10 juta. Kas potongan penjualan pada piutang dagang ketika terjadi mutasi penerimaan kas dari penjualan secara kredit tadi kalau dalam masa potongan. Bagaimana kalau tidak pada dalam masa potongan? Berarti jurnalnya ya kas pada piutang dagang sebesar berapa? 10 juta. Misalkan dibayarnya tanggal 1 Februari 2007, 1 Februari 2016. Berarti jurnalnya ya kas pada piutang dagang sebesar 10 juta. Kenapa? Karena lebih dari 10 hari setelah transaksi. Tidak ada potongan. Oke, selanjutnya kita mencari harga pokok penjualan. Jadi, yang disebut dengan harga pokok penjualan itu bukan harga pokok barang yang telah laku dijual. Anda mempunyai 1 unit komputer. Komputer itu merupakan Anda kegiatan dalam usaha Anda itu merupakan kegiatan usaha dagang. Jadi persediaannya gitu unit komputer. 1 unit komputer tadi ketika Anda beli itu harganya 5 juta. Karena di sini Anda bisnis, ketika komputer itu dijual apakah seharga 5 juta atau malah 3 juta? Tidak, pastikan akan juga mengambil untung. Jadi yang disebut dengan 5 juta itu harga beli kita dari produsen, dari tangan sebelumnya.
harga pokok penjualan. Berapa sih barang harga pokok dari barang yang akan kita jual? Untuk bisa memahami cara menentukan harga pokok, maka kita memahami dulu sebenarnya yang disebut dengan persediaan itu apa. Sini ya. Jadi kaitan dengan persediaan barang. Persediaan barang itu merupakan barang yang disediakan untuk dijual kepada konsumen selama periode normal kegiatan perusahaan. Jadi dari persediaan awal, persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal periode akuntansi. Berapa sih jumlah persediaannya? Jumlah persediaan awal. Kalau persediaan akhir, itu pada akhir periode. Jadi ketika persediaan awal tadi berapa, ditambah misalkan ada pembelian, dikurangi dengan adanya penjualan pada masa satu periode tersebut. Itu hasilnya dari persediaan akhir. Sistem pencatatannya bisa dilakukan secara periodik, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam suatu perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu dicatat, ketika perusahaan itu mencatat suatu persediaan, maka dihitung hanya pada awal serta akhir periode akuntansi saja untuk bisa menghitung beban pokok penjualan. Jadi mutasinya itu hanya dilihat pada awal dan akhir periode. Nah, biasanya untuk metode periodik ini dilakukan oleh perusahaan dalam skala besar. Jadi lihatnya hanya di awal dan akhir periode. Tetapi kalau perpektual itu metode yang digunakan untuk mencatat terkait dengan persediaan barang dalam perusahaan dagang, di mana persediaan itu dicatat dan dihitung secara detail. Itu ketika ada mutasi pembelian maupun penjualan langsung ada pencatatan. Itu untuk perpektual. Jadi metode perpektual itu cocok digunakan untuk perusahaan yang frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi, tetapi di sini dari setiap transaksi yang dilakukan oleh entitas itu nominalnya besar. Berbeda dengan sistem periodik, pada saat melakukan transaksi pembelian, nilai transaksi di jurnal itu di sebelah debit. Akun persediaan dan di sebelah kreditnya yaitu akun kas dan utang usaha. Coba kita lihat di sini. Ini kan perbedaannya. Kalau periodik itu untuk harga pokok barang yang dijual dan nilai persediaan barang dagangannya itu dilakukan pada awal dan akhir periode saja. Dalam metode ini, catatan persediaan tidak menunjukkan nilai barang dagang yang tersedia untuk dijual. Kalau perpektual, setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan dan akun HPP. Karena apa? Karena setiap kali mutasi pembelian maupun penjualan langsung ada pencatatan transaksinya. Jadi nilai barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang dijual secara kontinu itu disajikan dalam suatu catatan persediaan. Itu pada metode perpektual. Ini kita bisa lihat bagaimana sih sebenarnya metode perpektual ini di sini. Jadi ketika ada pembelian barang dagangan, sini ya, ketika ada pembelian barang dagangan, maka jurnalnya pembelian. Ini pembeliannya secara kredit, berarti mengakibatkan bertambahnya utang. Kalau menurut kredit ya, berarti pembelian pada utang periodik. Kalau secara tunai ya pembelian pada kas. Berarti barangnya bertambah, kasnya berkurang. Kenapa? Karena untuk bayar. Perpektual bagaimana? Kalau perpektual ketika ada transaksi pembelian barang, berarti kan di sini persediaan di perusahaan juga kan bertambah. Maka apa? Karena akhirnya menambah ke persediaan. Karena persediaannya bertambah, dari mana sumbernya? Dari pembelian secara tunai, maka akan mengakibatkan berkurangnya kas. Kalau pembelian secara kredit, berarti mengakibatkan bertambahnya utang. Utangnya secara kredit di sebelah kredit. Kemudian ketika ada retur pembelian, berarti retur tadi akan mengakibatkan utang dagangnya berkurang karena apa? Barangnya dikembalikan, berarti utang dagangnya berkurang. Kasnya juga berkurang kalau pembelian secara tunai. Dari mana? Karena ada retur. Nah, kalau perpektual, kalau retur, berarti di sini kas atau utangnya berkurang. Kreditnya apa? Bukan pembelian lagi, tetapi di sini mengurangi dari persediaan. Karena ketika barang itu masuk, itu menambah jumlah persediaan. Kalau potongan pembelian perlakuannya
Langsung kalau metode periodik itu ya menambah jumlah kas dan mengurangi potongannya sebesar berapa. Kalau perpektual itu bukan potongan pembelian, tetapi persediaan barang dagangan yang berkurang. Untuk beban angkut pembelian, beban angkut berarti menambah beban angkut pada kas. Kalau perpektual itu persediaannya masuk ke akun persediaan kalau ada beban angkut pembelian. Penjualan tunai atau kredit berarti menambah kas tunai. Tunai berarti kasnya bertambah, kreditnya penjualan. Nih di sini yang membedakan. Di perpektual karena pencatatannya itu berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, di mana persediaan itu dicatat dan dihitung secara detail. Nah, maka kita perlu lihat dulu dari penjualan tadi kita bisa memperoleh kas berapa, penjualannya berapa, perpektual ya. Seterusnya kita perlu menghitung berapa sebenarnya harga pokok penjualannya. Perpektual itu perlu ada penghitungan di harga pokok penjualan. Selanjutnya ketika ada retur penjualan, berarti ya dari retur penjualannya bertambah, kreditnya kas atau piutang tinggal dibalik. Untuk perpektual juga sama, tetapi di sini karena barangnya itu tadi kita perlu mengetahui berapa sih sebenarnya harga pokok penjualannya, maka ketika barang itu diretur perlu juga menghitung berapa sebenarnya persediaan barang yang dikembalikan, berapa HPP-nya. Yang membedakan di situ. Untuk yang potongan dan beban angkut perlakuannya sama antara metode periodik dan perpektual. Oke, di sini untuk mencatat transaksinya. Selanjutnya, harga pokok barang dibeli. Sebenarnya untuk mencari, untuk menghitung harga pokok barang yang dibeli itu bagaimana sih? Nah, di sini ada. Jadi di sini untuk menghitung dari harga pokok barang yang dibeli, di sini pembeliannya. Pembelian kita perlu mengetahui dulu pembeliannya berapa. Sekian. Kemudian ketika ada retur dan potongan pembelian, returnya berapa, potongannya berapa, sendirikan, ditambah. Nah, terus selanjutnya ada pembelian bersih. Pembelian bersih itu diperoleh dari pembelian ditambah dengan retur plus potongan tadi. Maaf, dikurangi. Karena retur kan barang dikembalikan. Potongan kan juga mengurangi pembelian. Jadi dikurangi. Kemudian beban angkut. Bebannya kita kan mengeluarkan biaya. Biaya kan mengurangi dari pembelian kan. Maka di sini biaya angkutnya berapa. Maka untuk bisa mencari harga pokok barang yang dibeli, itu di sini pembelian bersih ditambah dengan biaya angkut pembeliannya berapa. Karena sama halnya misalkan Anda beli komputer itu dikirimkan ke rumah Anda, ada biaya kirimnya. Nah, berarti yang disebut harga pokok komputernya itu bukan harga komputernya itu berapa. Harga yang harus dikeluarkan untuk komputer, tapi juga harga komputer plus biaya yang digunakan untuk biaya kirimnya berapa. Itu disebut dengan harga pokok. Jadi pembelian bersih ditambah dengan biaya angkut pembeliannya. Oke, itu untuk harga pokok barang dibeli. Bagaimana dengan harga pokok barang yang dijual? Nah, di sini persediaan awal. Pembeliannya tadi berapa harga pokoknya? Pembeliannya 325. Kemudian ada retur dan potongan pembelian. Jumlah returnya ini ditambah ya. Kemudian biaya angkut tadi, pembelian bersihnya senilai 320.000. 320.000 itu tadi. Kemudian harga pokok barang yang tersedia untuk dijual 356. Untuk persediaannya 40.000. Jadi harga pokok penjualannya itu pembelian bersih ditambah dengan harga pokok barang ditambah dengan persediaan, pembelian bersih ditambah dengan persediaan itu menghasilkan HPP atau barang yang tersedia untuk dijual, available for sale-nya, terus dikurangi dengan persediaan akhir. Itu sama dengan harga pokok penjualan. Terusnya, bagaimana untuk mencari laba kotor? Laba kotor yang dimiliki oleh suatu entitas itu berasal dari penjualan neto. Penjualan neto dikurangi dengan harga pokok penjualan. Jadi penjualan neto, penjualan bersihnya berapa? Dikurangi dengan HPP. HPP-nya tadi berapa? 449.400.
Jadi laba kotornya penjualan dikurangi HPP. Yang disebut dengan biaya operasional itu apa? Biaya yang timbul secara langsung dan seluruhnya berhubungan dengan penjualan barang dagangan. Jadi contoh dari biaya operasional itu ada biaya gaji, ada biaya kirim, ada biaya penyusutan, biaya iklan, ada biaya perlengkapan gudang, dan lain sebagainya. Jadi biaya yang dikeluarkan dalam siklus normal di perusahaan tersebut. Nih. Oke. Kalau kalau biaya kan biaya yang dikeluarkan dalam siklus normal perusahaan itu terdiri dari biaya apa saja. Jadi biaya yang rutin dikeluarkan itu biaya operasional. Kalau laba operasional itu selisih antara laba kotor dengan total biaya operasi. Ini untuk contoh kasusnya tidak usah dikerjakan, kita ambil dari praktek aja kalau Anda mau mengerjakan soal-soalnya. Ini hanya contoh kasus yang Anda bisa gunakan sebagai langkah, sebagai pandangan Anda untuk mengerjakan di soal yang ada di lab pengantar akuntansi sudah sampai di harga pokok penjualan. Ya, untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya, ini masuk ke laporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan kan ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan ekuitas. Ini penyesuaiannya, baca lajur. Laporan laba rugi isinya apa? Laporan laba rugi isinya pendapatan dan beban. Ini kan penjualannya berapa dikurangi dengan retur yang tadi, tinggal memindah aja. Terus ada pendapatan itu diperoleh dari jumlah penjualan bersih totalnya setelah kita menghitung HPP dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan, itu menghasilkan laba bersih. Sedangkan untuk posisi keuangan ya isinya di aktiva dan pasiva. Seperti ini, monggo Anda pelajari di materi ini dan digunakan sebagai langkah untuk pengerjaan soal di lab pengantar akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, monggo kita sambung di grup. Untuk hari ini kita akhiri dari penyampaian di materi siklus akuntansi di perusahaan dagang. Mohon maaf atas kesalahan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.